Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Dilia dengan NIM 24101100015 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjawab soal praktik untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Pada soal praktik nomor 1 ini, pada bagian A, saya diminta untuk mengkonfigurasikan hasil perhitungan pada soal tulis pada nomor 4, yaitu pada tabel penyebaran IP address menggunakan VLSM. Untuk penggambarnya sendiri nanti akan seperti ini topologinya. Untuk gambar topologinya sudah saya buat pada paket tracer. Dan kemudian ini adalah tabel hasil perhitungan menggunakan VLSM. Di sini sudah saya tuliskan beberapa IP untuk jaringannya pada masing-masing interface. Mungkin langsung saja saya akan menerapkan tabel ini pada topologi 1 ini. Oke, kita mulai dari LAN A. Seperti yang terdapat pada tabel, LAN A itu dimulai dari 20.1 hingga 20.62. Di sini untuk IP awal saya akan gunakan sebagai IP default gateway-nya. Kemudian untuk selanjutnya saya gunakan untuk masing-masing IP-nya. Untuk IP pertama saya gunakan 192.20.20.2 karena yang untuk titik 1 saya gunakan untuk default gateway-nya. Kemudian subnet mask-nya adalah 192. Kemudian saya hidupkan. Kemudian sekalian saya setting untuk default gateway. Default gateway seperti yang sudah saya sampaikan tadi, default gateway-nya menggunakan valid IP yang pertama, yang paling awal, yaitu 192.20.20.1. Jadi untuk PC2 pada LAN B, PC yang terdapat pada LAN B saya konfigurasikan 192.20.20.66, subnet mask-nya 192, kemudian saya on-kan. Kemudian untuk default gateway-nya saya menggunakan 65. LAN B selesai, kemudian saya akan masuk ke LAN C. Untuk LAN C menggunakan 130. Untuk subnet mask-nya menggunakan 224. Kemudian saya nyalakan, saya on-kan pada PC2, kemudian untuk default gateway-nya menggunakan 129. Dulu 129. Untuk LAN C telah selesai, kemudian pada bagian LAN D. LAN D menggunakan rentang 161 hingga 174. Ya, untuk default gateway-nya saya setting menggunakan 161. Kemudian untuk alamat IP PC-nya sendiri titik 162. Kemudian subnet mask-nya 240. Saya on-kan.
Oke, untuk PC sudah tersetting semua IP-nya. Kemudian saya akan mulai menyeting pada router, yaitu pada router 1. Oke, untuk Fast Ethernet 1 atau FA00 itu akan tersambung pada LAN B. Karena itu untuk IP address-nya kita menggunakan IP awal pada LAN B, yaitu 65. 65 untuk subnet masknya 192. Kemudian jangan lupa di turn on. Oke, kemudian masuk ke 1.0. 1.0 adalah router yang disambungkan ke LAN C. Jadi untuk IP yang digunakan pada LAN C yaitu yang saya gunakan pada 129. IP-nya 224. Oke, selanjutnya untuk disambungkan pada router 2 yaitu serial 20. Serial 20 menggunakan jaringan WAN 1. Saya gunakan di sini 192, 20, 178. Untuk subnet masknya 252. Saya nyalakan. Kemudian untuk 30 akan tersambung ke router 3 dengan menggunakan jaringan WAN 2. Untuk jaringan saya gunakan 192, 20.8182. Subnetnya 252. Kemudian saya turn on. Untuk router 1 telah selesai. Selanjutnya adalah konfigurasi ke router kedua. Pada router kedua ini ada 3 interface yang terhubung. Itu pertama kita mulai dari FA00 yaitu yang akan tersambung ke LAN A atau PC 3. FA0 tersambung ke LAN A yaitu IP-nya 192.20.20.1 sama seperti default gateway pada PC 3. Untuk subnet masknya menggunakan 225, 192. Di-on-kan. Kemudian serial 20 yang tersambung ke router 1 melalui jaringan WAN 1. WAN 1 yaitu menggunakan yang 178 sudah saya gunakan, kemudian saya menggunakan yang 177. Subnet mask 252. Saya on-kan. Kemudian 30 yang tersambung ke router 3 menggunakan jaringan WAN 3. Jadi yang digunakan rentang 185 hingga 186. Di sini yang saya gunakan 185. Saya on-kan juga. Untuk subnet masknya 252. Oke, untuk semua interface sudah disetting IP address-nya untuk yang router 2. Kemudian sekarang masuk ke router 3. Router 3
FA00 akan tersambung pada LAN D. LAN D, jadi kita menggunakan 161. Jangan lupa di-on-kan, kemudian subnet mask 240. Kemudian serial 20 yang akan tersambung pada router 1 melalui jaringan WAN 2, yaitu rentang 181 dan 182. Karena 182 sudah digunakan, saya akan menggunakan 181. Jadi 192.20.20.181. Subnet mask 252, jangan lupa dinyalakan. Kemudian serial 3.0 yang tersambung ke router 2 melalui jaringan WAN 3, yaitu dengan menggunakan IP yang 186. Dikarenakan 185 sudah di. Oke, jangan lupa di turn on. Oke, baik. Jadi semuanya sudah terkonfigurasi. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan pesan dari masing-masing PC ke router masing-masing, yaitu PC 3 ke router 2, statusnya sukses. Kemudian dari PC 1 atau LAN B ke router 1, statusnya sukses. Kemudian PC 2 atau LAN C ke router 1, statusnya sukses juga. Kemudian PC 4 ke router 3, statusnya juga sukses. Jadi masing-masing PC ini sudah tersambung pada masing-masing router. Setelah tadi kita mencoba mengirimkan pesan dari PC ke router, sekarang kita coba mengirimkan pesan dari satu router ke router yang lain, yaitu router 1 ke router 2, statusnya sukses. Router 1 ke router 3, statusnya juga sukses. Kemudian yang terakhir, router 2 ke router 3 juga sukses. Begitupun sebaliknya, 2 ke 1, kemudian 3 ke 1, statusnya juga sukses. Jadi untuk pembahasan soal praktik 1D telah selesai. Jadi seperti ini hasil dari pengkonfigurasian topologi 1 dengan tabel VLSM yang telah dibuat. Oke, untuk selanjutnya saya akan menemukan pada soal praktek 1 yang B, yaitu saya diminta untuk mengkonfigurasikan routing statik pada router 1, 2, dan 3. Jadi saya sudah menyimpan file ini kembali dengan menggunakan nama static root. Kemudian juga sudah terkonfigurasi setiap PC dan routernya sesuai dengan hasil tabel VLSM-nya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan atau menemukan agar topologi ini bisa saling mengirimkan data atau mengirimkan pesan antar PC menggunakan static routing. Jadi di sini saya juga sudah membuat tabel static routingnya. Jadi ada 3 router 1, 2, dan juga 3. Oke, langsung saja kita mulai dari router 1. Jadi router 1 kita akan menyambungkan dulu ke jaringan atau network
184 dari router 1 ke jaringan 84 melalui 181 dan juga 177. 92, kemudian 20, 184, subnet mask 255, 255, 255, titik 252. Kemudian next hopnya adalah 181, 392, titik 20, titik 20, titik 181. Kemudian langsung saya add. Kemudian selanjutnya menuju ke jaringan 184 melalui jaringan atau melalui daerah 177. Jadi tinggal saya gantikan exhibnya menjadi 177 dengan subnet mask yang sama. Oke. Untuk router 1 ke jaringan 184 telah selesai, kemudian menuju ke jaringan 160 untuk dapat mengakses PC 4. Jadi ini saya gantikan 160, kemudian subnet masknya 240. Kemudian untuk next hopnya melalui 181 karena memang paling dekat untuk menuju ke jaringan 160. Saya add, sudah ada 3 method address. Kemudian yang terakhir untuk menuju ke jaringan 20.0 untuk dapat tersambung ke PC 3. Jadi jaringan 20.0 melalui 177, subnet masknya 192, kemudian melalui 177 pada serial 20. Kemudian saya add. Untuk router pertama telah selesai. Kemudian kita lanjut ke router kedua. Pada router kedua ini saya akan menyambungkan router kedua ini pada jaringan 180, kemudian 160 untuk dapat mengakses PC 4, kemudian 64 untuk dapat mengakses PC 1, kemudian 128 untuk dapat mengakses PC 2. Yang pertama jaringan 20.20, kemudian jaringan 180, subnet masknya 252, kemudian untuk next hopnya kanan router 2 melalui untuk menuju 180 melalui 185. Mohon maaf, 186 maksudnya. 192.20.20.186. Kemudian kita add, kemudian sama menuju ke 180 tapi melalui serial 20 dari router 1 yaitu 178 dengan subnet mask 252 juga. Kemudian tinggal di add saja, kemudian menuju jaringan 160 yaitu melalui 186. Untuk subnet mask 240 di sini 160,
kemudian saya add. Kemudian selanjutnya menuju ke jaringan 64, yaitu melalui 178. 64 melalui 178. 178 subnet mask 252. Mohon maaf, 64 subnet masknya 192. Kemudian langsung saja di add, kemudian yang terakhir menuju ke jaringan 128. Melalui 178 juga, kemudian 128 subnet masknya 224. Dan langsung saya add. Oke, untuk router 2 telah selesai, kemudian ke router 3. Ke router 3 ini saya akan menyambungkan ke jaringan 176, kemudian jaringan 2.0, kemudian jaringan 20.64, kemudian jaringan 20.128. Oke, untuk yang pertama ke 64 dulu. Kemudian subnet masknya 64 subnet mask 192 melalui 182. Oke, kemudian saya add. Kemudian selanjutnya menuju ke 128 melalui 182 juga, kemudian 128 subnet mask 224. Kemudian saya add. Kemudian selanjutnya menuju 160. 160 menuju ke sini. Oh, mohon maaf. Router 3 setelah tadi menuju 64, kemudian 128, kemudian 20. Menuju 20 melalui 185. Subnet masknya 192. Oke, kemudian saya add. Ini sudah menuju 64, 128, kemudian 0, kemudian oke, mungkin saya coba dulu saja dari PC1 LAN B ke PC2 LAN C masih valid. Kita coba lagi. Ya, successful. Kemudian dari LAN C ke LAN B, PC2 ke PC1 lagi. Oke, statusnya sukses. Kemudian dari LAN B PC1 ke LAN A PC3. Oke, masih valid. Kita coba lagi. PC1 ke PC3 successful. Kemudian begitu sebaliknya PC3 ke PC1 successful. Kemudian PC3 ke PC2 successful. Kemudian PC2 ke PC3 successful juga. Kemudian dari PC4 ke PC2 sukses. PC4 ke PC1 sukses. Kemudian PC4 ke PC3 juga sukses. Kemudian PC1 ke router 3 sukses. PC1 ke router 2 sukses. PC2
ke router 2 sukses, PC2 ke router 3 juga sukses. Kemudian PC4 ke router 2 sukses, kemudian PC4 ke router 1 sukses, kemudian PC3 ke router 3 sukses, PC2 ke router 1 juga sukses. Jadi untuk static routing berhasil karena semua PC sudah bisa tersambung. Oke, jadi untuk static routingnya telah selesai. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada soal praktik yang C, yaitu mengkonfigurasikan dengan menggunakan routing dinamik pada setiap router menggunakan OSPF. Oke, sebenarnya juga sudah saya masukkan juga topologinya dari soal praktik yang pertama. Kemudian di sini juga pada tabel konfigurasi saya tambahkan wildcard yang berguna pada saat kita sudah menggunakan OSPF. Kemudian ini adalah hasil dynamic routing menggunakan OSPF yang sudah saya buat. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasikannya pada topologi satu ini. Oke, langsung saja kita mulai dari router 1. Jadi router 1 nanti akan terhubung ke 4 jaringan, yaitu 128, 64, 176, dan juga 180. Kita masuk ke CLI. Oke, kita enable dulu. Kemudian kita konfigurasi dulu, konfigurasi terminal. Kemudian jika sudah, kita mulai setting, yaitu di root OSPF 1. Oke, kita sudah masuk ke routernya. Kemudian kita tuliskan network. Kita mulai dulu yang ke 128. Jadi 128 128 192 128. Kemudian wildcard-nya kemudian area 0. Oke, berhasil. Kemudian yang kedua kita menuju ke 176. Kita tinggal ganti saja 128 menjadi 176, kemudian wildcard-nya menjadi 3, areanya tetap area 0. Kemudian selanjutnya kita ke 64. Kemudian wildcard-nya 63, area 0 juga. Kemudian ke 180. Wildcard-nya 0.0.03, areanya 0. Oke, sudah untuk yang router 1. Kemudian saya akan mencoba mengeceknya. Saya exit dulu.
Kemudian saya show IP Proton. Oke, jadi ini OSPF 1 yang telah saya buat pada router 1. Jadi ada 4 jaringan yang akan disambungkan. Kemudian kita beralih ke router 2. Kita masuk ke router 2, masuk CLI-nya, kemudian kita enable dulu, kita konfigurasi terminal. Oke, kemudian kita masuk ke root OSPF 1. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita tuliskan network. Kemudian kita mulai dari 20 terlebih dahulu. 20. Kemudian 20 ini. Kemudian kita ke 176 dan 184. Mungkin wildcard-nya area 0. Oke, saya enter. Oke, aman. Kemudian kita lanjut ke yang 176. Ke sini. Ke WAN 1. Kemudian wildcard-nya 3. Areanya juga 0. Kemudian oke, sebentar. Oke, aman. Kita menuju ke 184. Wildcard-nya 0.0.0.3, areanya juga 0. Oke, kemudian kita exit dulu. Exit. Saya show IP Proton. Oke, jadi ini 3 network dari router 2. Jadi ke 2.0, 176 dan juga 184. Oke, selanjutnya kita beralih ke router 3. Kita masuk ke CLI, kita enable, kita konfigurasi terminal. Oke, kemudian kita masuk root OSPF 1. Oke, kita sudah masuk ke router 3. Kemudian di router 3 ini ada 3 jaringan, yaitu 184, 180, dan juga 160. Oke, kita mulai 160. Jadi network 192.20.20.160 wildcard-nya 15, 0.0.0.15, kemudian area 0, kemudian lanjut ke 180, wildcard-nya 3, kemudian areanya 0, kemudian yang terakhir 184, areanya 3, wildcard-nya 3, 03, areanya juga 0. Oke, saya exit. Oke, saya show IP Proton. Oke, jadi ini 3 network yang akan disambungkan ke yang tersambung ke router 3. Oke, kemudian sekarang kita langsung coba tes LAN A ke router 2 successful, LAN A ke PC3 ke PC1 masih valid. Kita coba lagi. Oke, sudah sukses. Kemudian LAN B ke router 2 sukses. Kemudian
PC3 ke router 1, sukses. Kemudian PC1 ke PC2, masih valid, kita coba lagi, sukses. Kemudian PC2 ke router 1, sukses. PC2 ke router 2, sukses. PC2 ke router 3, sukses. Kemudian PC4 ke PC3, sukses. Kemudian PC4 ke router 2, sukses. PC4 ke router 1, sukses. PC4 ke router 3, sukses. Oke, kemudian antar router juga sudah terhubung. Oke, jadi untuk dynamic routing menggunakan OSPF sudah berhasil dikarenakan semua interface sudah terhubung. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 1D, yaitu buatlah aturan ACL akses kontrol list standar yang mengizinkan permit traffic dari PC3 ke PC4 dan menolak traffic dari host lain. Oke, jadi saya sudah mengcopy file static root saya. Kemudian saya simpan kembali ke dalam file yang bernama ACL. Oke, kemudian langsung saya mulai saja. Jadi dari PC3 itu dapat mengirimkan ke PC4. Tapi untuk PC-PC yang lain, PC1 dan PC2 tidak bisa mengirimkan ke PC4. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan router 3 untuk memberikan ACL-nya. Saya menggunakan CLI, kemudian configure. Oke, kemudian IP access list standar. Kemudian saya permit. Di sini saya yang diizinkan adalah hanya PC 3, yaitu dengan jaringan atau networknya 192.20.20.0. Jadi permit 192.20.20.0. Kemudian wildcard, kita masukkan wildcard. Untuk 20 wildcardnya 63. Oke, selesai. Kemudian saya menggunakan perintah Dani untuk menolak atau tidak mengizinkan PC lain untuk dapat mengakses PC4. Ini. Oke, kemudian saya exit. Saya masuk ke interface. Yang pertama, saya coba masuk ke interface yang 2. Oke, kemudian IP access group 1 saya gunakan in agar ketika mengirimkan itu sudah ditolak oleh router 3 dari PC1 dan juga PC2. Kemudian saya exit. Kemudian pindah ke serial 30 sama IP access group yang 1. Oke, selesai untuk pengaturan ACL-nya.
Dan saya akan mencoba ping menggunakan command prompt ke PC 4. Pin 192.20.20.162. Oke, berhasil. Jadi untuk request timeout ini mungkin dikarenakan karena PC 3 dan PC 4 belum pernah tersambung. Makanya request timeout kemudian baru bisa tersambung di selanjutnya. Oke, kemudian saya akan mencoba ping dari PC 1 ke PC 4. Harusnya ditolak. Oke, jadi destination host unreliable. Jadi memang ditolak dari PC 1 ke PC 4. Kemudian untuk PC 2 juga ditolak juga untuk mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 4. Oke, jadi ACL telah berhasil. Yang bisa mengirimkan ke PC 4 hanyalah PC 3. Sedangkan untuk akses PC 1 dan juga PC 2 ditolak oleh PC 4. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan pada soal nomor 2. Itu dimana saya diminta untuk mengkonfigurasikan IPv6 pada interface yang ada di R1, 2, R3, kemudian PC1, PC2, dan juga PC3. Berikut adalah gambar topologinya. Untuk gambar topologinya sendiri sudah saya gambarkan di paket Excel. Kemudian langsung saja saya konfigurasikan IP versi 6 ke topologi 2 ini. Oke, untuk pertama saya akan konfigurasikan PC-PC-nya dulu. Oke, untuk IP address-nya, untuk network-nya 1.1, kemudian untuk PC1-nya menggunakan 2001 DP8 KV.2 1.2.2.3. Slice 64. Oke, kemudian saya setting juga default gateway-nya. Untuk routernya nanti saya akan menggunakan 1.2.22. Jadi default gateway-nya oke, untuk PC pertama selesai. Kemudian saya lanjut ke PC kedua. Oke, untuk PC kedua, untuk default gateway-nya yaitu alamat routernya, yaitu menggunakan 2.2.2. Jadi 2001. Kemudian untuk IP-nya menggunakan 2.2.23. Size 64. Oke, untuk PC2 selesai, sekarang kita lanjut ke PC3. Default gateway-nya yaitu 3.2 untuk default gateway.
PC3 sendiri menggunakan 3.3. Selesai untuk masing-masing PC-nya. Sekarang kita menunjukkan konfigurasi ke routernya, yaitu yang kita mulai dari router 1. Di sini kita menggunakan CLI atau Command Line Interface. Kita masuk ke interface dan kita setting IP-nya. Oke, kurang slice. Oke, kemudian exit. Kita beralih ke interface serial 010. IP-nya menggunakan 001, kemudian 2, 94. Kemudian kita exit lagi. Kemudian kita masuk ke interface serial 011. Ini menggunakan 032. Sekarang kita coba cek. Oke, jadi ini konfigurasi pada router 1, yaitu untuk giga 00 itu menggunakan 1.2.2, kemudian serial 010 itu menggunakan A012, kemudian untuk serial 011 menggunakan A003 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke router 2. Oke, kita masuk ke interface-nya dulu. Kemudian exit. Kita pindah ke interface serial 011. Kemudian menggunakan A002. Kemudian kita kembali. Kita masuk ke interface serial 010. Oke, karena terjadi kesalahan, kita hapus dulu IP V6-nya pada interface serial 011 yang seharusnya adalah A03. Oke, kita setting ulang. Serial 01 yaitu menggunakan jaringan atau network A003. Oke, selanjutnya kita exit. Kita menuju ke interface 010. Itu IP-nya menggunakan 3, 2. Oke, exit.
Oke, jadi kita coba cek lagi. Jadi untuk router 2 itu untuk nolnya, gigabit nolnya, gigabit ethernet yang 00 itu menggunakan 22. Kemudian untuk 010 menggunakan 32, kemudian untuk 011 menggunakan A0033. Oke, selanjutnya kita lanjut ke router 3. Enable. Oke, kita masuk ke interface 00. Kemudian saya menggunakan 3.2. /94. Oke, kita exit. Kemudian kita beralih ke interface kemudian menuju ke interface 011 menggunakan A033/64. Kemudian kita exit. Oke, saya akan mengecek kembali. Jadi untuk router 3 itu ke gigabit ethernet 00 itu menuju ke 3 menggunakan 3.2.22. Kemudian untuk menuju ke serial 010 menggunakan jaringan atau IP A002.2.23. Kemudian 011 menggunakan A003.2.23. Ya, untuk router 2 tadi terdapat kesalahan sepertinya. Jadi dari router 2 ke Ethernet 00 itu 22 sudah betul. Kemudian 010 itu menggunakan A01 seharusnya, dan juga A02. Jadi saya akan mengambil terlebih dahulu. Serial 011. Oke, kemudian kita konfigurasi ulang jadi A0022 kurang slash-nya. Oke, kita exit kembali. Kemudian kita masuk ke interface serial 010. Kemudian IP address-nya 013. Oke, saya exit. Oke, ini sudah benar. Kemudian langsung saya berikan routing pada router 1 agar semua PC dapat terhubung satu sama lain. Saya enable konfigurasi, kemudian IPv6 unique routing, kemudian IPv6 router SPF1, kemudian router ID, oke, kemudian exit. Kemudian kita ke interface-nya.
interface big0, kemudian IPv6 OSPF 1 area 0. Oke, kita exit, kita beralih ke interface serial 011. Oke, sama, kita tinggal menekan panah ke atas, kemudian saya exit. Sekarang menuju ke interface 010, mengirimkan sama, kemudian kita exit. Oke, router 1 telah selesai, kita lanjut ke router 2. Unifest, kemudian IPv. Oke, kita exit dulu. Kita menuju ke interface big0. Kemudian IPv6 OSPF 1 area 0. Kemudian exit. Lalu kita menuju interface serial 1, kemudian sama, tinggal tekan panah ke atas, kemudian kita exit. Kita masuk ke interface lagi. Oke, sana kita exit. Oke, untuk selanjutnya kita melanjutkan ke router 3. Kemudian IPv6 oke, kemudian ke router ID 333, kemudian exit, kemudian interface bit 00, kemudian IPv OSPF 1 area 0 juga, kemudian exit, interface ke 010. Dan sama, tinggal menekan panah ke atas, kemudian di exit lagi, menuju ke interface serial 011. Kita tekan panah ke atas. Harusnya semua PC ini sudah terhubung, kemudian langsung kita coba ping PC 23 dan juga PC 33. Oke, berhasil untuk dari PC 1 ke PC 2, kemudian PC 1 ke PC 3, dengan 33. Oke, berhasil untuk PC 1 ke PC 3-nya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba dari PC 2 ke PC 1 dan juga 3. Oke, ke PC 3 berhasil. Maaf, saya PC 33 seharusnya. Oke, berhasil. Dari PC 2 ke PC 3, kemudian ke PC 1. Ya, juga berhasil juga. Kemudian kita lanjut ke PC 3. Oke, kita ping. Oke, berhasil dari PC 3 ke PC 2, kemudian dari PC 3 ke PC 1. Oke, jadi untuk masing-masing PC sudah dapat terhubung satu sama lain.
Jadi dapat dikatakan berhasil dikarenakan semua komputer sudah bisa saling berkomunikasi. Demikian demo soal praktik untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.